Seorang ayah rasakan bahwa anak beneran jadi kunci rejeki dalam rumah tangga. Sama saya sebagai ayah juga begitu. Di umur 26, anakku baru 5 bulan, istri belum bisa membantu cari uang sambilan, dan hasil panen dulu anjlok semua serba kekurangan. Aku yang sebagai sarjana mungkin ya, sarjana pertanian, si Jepri ya, sarjana pertanian harus alih profesi, uang tabungan tinggal 150.000. Panen juga masih lama. Istriku punya ide jualan ikan keliling untuk penghasilan sambilan buat aku. Uang 150.000 dibelikan lele. Di hari pertama jualan lele 10 kilo. Apes, motor buat keliling jualan malah terpeleset di parit, dan ikan lelenya tumpah semua. Aku nangis sedih padahal baru berangkat. Harus bilang apa ke istri? Lalu pulang dengan tangan kosong, hanya dapat uang 30.000. Pulang ngomong yang sejujurnya, malah istri ikut nangis. Kami pelukan bertiga dengan anakku yang dari kemarin belum minum susu. Ya Allah. Aduh, sedih banget ya. Dan aku ngucap janji ke istri, sabar ya, aku akan keluar sebentar. Apapun yang terjadi, kalian hari ini harus makan dan minum susu. Dan saya keluar cari ikan di sungai, malam-malam sendiri di sungai. Yang sering nenggelemin orang. Oh, malam sendiri di sungai yang sering nenggelemin orang gitu. Emang ada? Ya mungkin ada kali ya. Saya berucap kepada Allah, ya Allah berilah kemudahan dalam kami membesarkan anak kami. Alhamdulillah malam itu saya memasang jaring dan menyebar jala. Pagi jam 3 saya pulang, mengetuk pintu dan istriku tersenyum. Saya dapat ikan gabus. Nila kali ya, maksudnya nila, baung dan lain-lain dengan jumlah hampir 40 kilo. Paginya lanjut saya jual, dapat uang hampir 1.600.000. Melihat istriku tersenyum bahagia, dan sekarang kami menjadi penjual ikan sampai sekarang. Baru benar-benar percaya dengan kalimat anak kunci rejeki dalam rumah tangga, dan hari itu tidak akan kami lupa sampai kapanpun. 3 nyawa yang berpelukan menahan lapar dan menangis. Sehat-sehat buat kalian para calon bapak. Ya, gini, gua percaya itu ya lur, karena emang anak itu bukan cuman titipan gitu. Jadi si anak ini emang pembawa rejeki gitu ya, bukan cuma titipan dari Allah gitu ya. Soalnya ya anak juga punya rejekinya masing-masing gitu ya. Jadi secara tidak langsung si rejeki anak itu dititipin ke lu sebagai orang tuanya gitu. Jadi ya kan nggak mungkin kan anak bisa nyari rejeki nafkah sendiri gitu kan. Ya secara tidak langsung Allah itu memberi rejeki buat anak lu lewat lu sebagai orang tuanya gitu. Udah dipastikan ada rezekinya sendiri. Yakin, gua udah anak 3 ya. 3 nih, anak gua 3, gede-gede. Dan ada aja gitu rezekinya buat anak gua gitu. Jangankan cuman buat makan ya. Di bulan puasa ini gua mau cerita sedikit ya. Gua punya janji ke anak pertama gua yang paling tua gitu ya. Karena HP dia udah jelek gitu ya. Gua janjiin beliin HP baru buat dia asalkan puasanya full gitu ya. Nah, gua bikin janji kayak gitu, sebenarnya duitnya belum ada buat beli gitu ya. Belum ada bayangan sama sekali. Dan tapi entah kenapa pas deket lebaran gitu ya, ada aja rezekinya buat beliin HP anak gua gitu. Padahal gua sama sekali nggak ada bayangan duitnya dari mana gitu, nggak ada budget sama sekali buat beliin HP anak gua. Dan tanpa diduga-duga, gua dapet rezeki, ya cukup lah buat beli HP buat dia yang cukup buat main game itu. Dan gue yakin setiap anak itu punya rezeki masing-masing.
anak istri itu pembawa rezeki gitu. Jadi buat ya gue nggak mau maksa juga buat kalian yang child free yang alasannya belum sanggup buat biayain, belum sanggup buat ngurusin, buat ngegedein, buat biaya sekolah segala macam tek-tek bengeknya gitu. Yakinlah anak lu itu punya rezeki tersendiri. Jadi jangan takut nggak ada rezeki buat anak lu gitu. Percayalah anak itu pembawa rezeki lur. Biarpun kata-katanya klise banyak anak mark rezeki, tapi emang itu gua rasain. Ada aja rezekinya buat anak kita. Walaupun cuman buat makan gitu, ada aja, yakin. Jadi ya gitulah. Jangan pernah menganggap anak itu sebagai beban gitu ya. Anggaplah anak itu sebagai rezeki dari Allah dan titipan dari Allah gitu ya. Banyak loh teman-teman kita yang belum bisa dikaruniai anak, pengen banget punya anak, dan banyak juga ceritanya yang dikasih anak malah dibuang gitu, entah itu di tong sampah atau digugurin. Nauzubillah min dzalik lah. Gua jangan sampai kayak gitu ya lur ya. Jadi ya ini salah satu contohnya lah segitu. Mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat lu gitu ya. Ya udahlah, gitu aja video gua.